Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin Fadwa. Dan saya Harun Mukmin. Dan saya Aldi Sanusi Arahap. Segala di sini kami akan memaparkan materi kami dengan mata kuliah Islam, Sains, Sosial, dan Ilmu Humaniora. Dengan dosen pengampu Ibu Nur Sri Hayati MA. Baiklah, mari saksikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian epistemologi Islam, wahyu, akal, dan pengalaman. Epistemologi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu terdiri dari dua kata, antara kata episteme dan logos. Episteme artinya pengetahuan, logos artinya ilmu atau metode. Jadi, secara bahasa dapat kita artikan bahwa epistemologi ialah ilmu atau metode tentang pengetahuan. Menurut seorang ahli yang bernama Simon Blackburn, beliau mengatakan bahwa epistemologi adalah ilmu filsafat yang berkaitan dengan asal-usul, hakikat, jenis, dan sifat tentang ilmu. Jadi dapat kita simpulkan, epistemologi ini adalah sebuah ilmu yang mencari tahu dasar dan asal-usul tentang pengetahuan itu sendiri. Lalu bagaimana tentang epistemologi Islam? Epistemologi Islam adalah salah satu ilmu yang mengkaji tentang asal-usul, dasar, sumber, batasan sebuah pengetahuan melalui yaitu perspektif Islam. Itulah yang dimaksud dengan epistemologi Islam. Menurut seorang ahli yang bernama Harun Nasution, beliau mengatakan epistemologi Islam adalah sebuah ilmu yang mencari tahu apa dan bagaimana sebuah pengetahuan itu melalui sumber yang terpercaya, yaitu wahyu Allah seperti Al-Quran dan hadis, dan disertai juga dengan akal, indera perasa, dan juga hati. Itulah epistemologi Islam menurut ahli yang bernama Harun Nasution. Selanjutnya yaitu pengertian wahyu. Wahyu itu berasal dari kata bahasa Arab dengan arti pemberitahuan yang rahasia dan cepat yang tidak diketahui oleh manusia, seorang pun manusia. Itu pengertian wahyu. Menurut ahli yaitu Imam Asy-Syaukani, beliau mengatakan wahyu adalah kalam Allah yang Allah berikan kepada Rasulnya dengan cara yang tidak diketahui oleh manusia biasa. Jadi, kesimpulan dari pengertian ini adalah wahyu adalah firman Allah yang Allah berikan hanya kepada nabi-nabi atau kepada orang yang tertentu dengan cara yang tidak bisa diketahui oleh kita manusia biasa, baik bisa melalui malaikat, yaitu malaikat Jibril, bisa juga melalui dengan ilham, bahkan melalui mimpi. Dan ini hanya Allah dan Nabi itu sendiri yang tahu. Selanjutnya yaitu pengertian akal. Akal ini juga berasal dari bahasa Arab, dari kata al-aql. Al-aql berasal dari kalimat aqala yaqilu, yang artinya memahami atau menimbang. Makna lainnya yaitu menahan atau mengikat. Jadi akal ini adalah sebuah daya untuk menahan dan mengikat seseorang untuk melakukan perbuatan buruk. Sekaligus itu juga fungsi dari akal. Menurut seorang ahli, yang ahli ini adalah Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan akal ini berfungsi. Akal ini adalah sesuatu alat atau suatu wadah yang digunakan untuk memahami ilmu atau untuk menggapai ilmu, yang memiliki kemampuan untuk memahami dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Akal juga itu dikatakan sebagai mata hati karena membimbing, menuntun, atau membantu seorang manusia untuk menentukan mana yang baik dan yang buruk. Itu adalah akal. Selanjutnya yaitu tentang pengalaman. Pengalaman ini secara bahasa dia diambil dari kata alam.
yaitu mengalami. Secara umum, pengalaman adalah suatu kegiatan, perbuatan, tindakan yang telah terjadi di masa lalu dan itu masih tersimpan di dalam memori. Itulah yang dimaksud dengan pengalaman. Menurut seorang ahli, nama ahli tersebut adalah Noto Atmojo. Beliau mengatakan, pengalaman adalah sebuah kejadian masa lalu serta gabungan dari penglihatan dan juga penciuman dan perasaan yang telah terjadi di masa dahulu dan tertinggal di dalam memori atau masuk ke dalam memori kita. Jadi sederhananya, pengalaman adalah sebuah kejadian yang telah terjadi di masa lalu yang bisa membuat kerangka berpikir, cara kita memandang sesuatu dan mempengaruhi kehidupan kita di masa lalu yang telah kita lalui. Itulah yang dimaksud dengan pengalaman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin banyak kekurangan, saya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang buruk datang dari saya sendiri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara kita, yaitu Harun Mukmin. Kepada Harun Mukmin, mari kita saksikan. Baik, saya di sini akan membahas tentang epistemologi Islam terhadap wahyu, akal, dan pengalaman. Yang pertama yaitu wahyu. Wahyu sebagai sumber utama, absolut dan tidak mungkin salah karena berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi wahyu yaitu sebagai memberi petunjuk tentang hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal seperti akhirat dan takdir. Dalil tentang wahyu terdapat dalam Quran surah An-Najm ayat 3 sampai 4 yang berbunyi, dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kedua, akal. Akal menjadi instrumen penting dalam memahami dan mengolah pengalaman. Fungsi akal memahami makna ayat-ayat kauniyah dan qauliyah. Dalil akal terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 150 yang berbunyi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, terdapat kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Yang ketiga yaitu pengalaman. Pengalaman penting dalam ilmu pengetahuan untuk menguji realitas fisik. Fungsi pengalaman memberi dasar bagi pengetahuan empiris, teknologi, dan kehidupan. Dalil tentang pengalaman terdapat dalam Quran surah Ar-Rum ayat 42 yang berbunyi, katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Mungkin itu saya yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Epistemologi Islam antara hubungan wahyu, akal, dan pengalaman. Epistemologi Islam ini membahas tentang sumber pengetahuan dan cara memperoleh pengetahuan yang benar. Yaitu ada tiga pengetahuan. Yang pertama itu ada wahyu. Wahyu itu sebagaimana firman atau perkataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui ilham atau mimpi. Yang kedua itu ada akal. Akal adalah kemampuan atau cara berpikir manusia untuk menerima firman atau yang perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasukkan ke dalam pikirannya. Yang ketiga itu ada pengalaman. Pengalaman adalah pengetahuan yang diperoleh melalui indera dan pengalaman ini bisa juga dari dalam pengalaman hidup. Sebagaimana kita ketahui, hubungan antara wahyu, akal, dan pengalaman dalam epistemologi Islam, wahyu itu menjadi sumber utama dan akal dan pengalaman itu adalah sebagai alat menjadi sarana untuk memahami pengetahuan yang diperoleh dari wahyu. Yang pertama itu adalah wahyu sebagai landasan. Yang sebagaimana wahyu landasan bagi pengetahuan dan pemahaman manusia. Yang kedua itu adalah akal sebagai alat. Yang maksud alat ini adalah akal digunakan untuk memahami dan mengolah pengetahuan yang diperoleh dari wahyu. Jadi kalau misalnya kita yang kita menggunakan akal untuk memperoleh pengetahuan dari wahyu tersebut. Yang ketiga itu adalah pengalaman sebagai aplikasi. Pengalaman sebagai menjadi aplikasi
dari pengetahuan yang diperoleh dari wahyu dan akal. Pengalaman dapat membantu manusia untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Masuklah kita ke dalam kesimpulan. Kesimpulan yang saya ambil dari sini adalah dalam epistemologi Islam antara hubungan wahyu, akal, dan pengalaman banyak kita ambil antara bagaimana cara kita mengamalkan yang ketiga tersebut. Yang kita perani dalam betapa pentingnya antara yang tiga ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah materi yang bisa kami paparkan. Dengan begitu berakhirlah video kami ini. Karena kami awali dengan salam, maka kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.